Assalamualaikum. Halo, nama saya Santi. Di sini saya akan mengajarkan cara menggunakan media pembelajaran ini. Halo, nama saya Mahes. Saya membantu Santi untuk memandu teman-teman. Selamat belajar dan semoga berhasil. Klik materi bahasa Indonesia jika kalian ingin mengetahui isi di dalamnya. Nah, ini materi bahasa Indonesia, yaitu tentang pengamatan jenis-jenis hewan yang ada di Asia Tenggara. Gambar pertama yaitu gajah. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal, karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Klik tombol next untuk gambar selanjutnya. Di sini ada gambar ikan tuna. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan, lebih besar dibandingkan luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar. Salah satunya ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari di negara lain, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Klik tombol next untuk ke gambar selanjutnya. Di sini ada gambar burung. Tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Yaitu burung takurdahan, hidupnya di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi negara. Nah, itulah jenis-jenis hewan yang ada di Asia Tenggara. Klik tombol home untuk kembali ke halaman utama. Yang selanjutnya, kita klik materi IPA jika kalian ingin mengetahui isi di dalamnya. Nah, materi IPA yaitu tentang jenis-jenis hewan dan cara perkembangbiakannya. Gambar pertama yaitu jenis hewan yang termasuk ovovivipar. Hewan ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Contohnya yaitu ular, ikan hiu, dan ikan pari. Selanjutnya, klik tombol next untuk melihat salah satu contoh cara perkembangbiakan ikan pari. Hewan laut ini adalah termasuk ke dalam contoh hewan ovovivipar yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Awalnya, ikan pari jantan serta ikan pari betina melakukan pembuahan terlebih dahulu, kemudian akan menghasilkan telur. Telur-telur tersebut tidak langsung mereka keluarkan dari dalam perut. Akan tetapi, telur-telur tersebut akan mereka simpan dalam tubuh sang induk ikan pari betina hingga embrio yang berkembang dan juga tumbuh cukup umur dalam kandungan. Setelah itu, embrio akan keluar dari dalam perut induk. Ikan pari ini termasuk ke dalam hewan yang unik. Mereka hanya memerlukan pembuahan yang sangat singkat, yakni 90 detik saja. Sedangkan untuk masa kehamilan ikan pari betina akan membutuhkan waktu sekitar 9 sampai 12 bulan. Dalam sekali kehamilan, ikan pari akan menghasilkan anak atau embrio sebanyak 5 sampai 9 ekor anak. Klik tombol next untuk melihat gambar selanjutnya. Di sini ada jenis hewan yang termasuk ovipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut ovipar. Contohnya yaitu ayam, cicak, dan bebek. Selanjutnya, klik tombol next untuk melihat salah satu cara perkembangbiakan ayam. Cara perkembangbiakan ayam adalah dengan bertelur. Biasanya, ayam akan membuat sarang sebelum bertelur. Tujuannya adalah untuk mengamankan dan membuat telur tetap terjaga suhunya agar bisa menetas. Ayam yang bisa menghasilkan telur adalah ayam yang sudah dewasa. Biasanya jumlah telur bisa mencapai 12 butir. Setelah bertelur, induk ayam akan mengeraminya selama kurang lebih 21 hari. Jika telur sudah menetas, maka akan keluar anak ayam.
Selama 65 hari, anak ayam akan diasuh oleh induknya. Setelah dirawat oleh sang induk, anak ayam akan menjadi ayam dewasa. Tubuhnya akan bertambah besar dan beratnya pun bertambah. Ayam tidak mengalami perubahan bentuk, mereka hanya mengalami pertambahan ukuran dan berat. Klik tombol next untuk melihat gambar selanjutnya. Di sini ada jenis hewan yang termasuk vivipar. Selain bertelur, ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut vivipar. Contohnya yaitu kucing, kambing, dan sapi. Selanjutnya, klik tombol next untuk melihat salah satu contoh perkembangbiakan kucing. Cara perkembangbiakan kucing juga berkembang biak dengan cara melahirkan anak. Setelah melahirkan, kucing menyusui anaknya, sehingga kucing disebut mamalia adalah hewan yang banyak dipelihara oleh manusia. Pada dasarnya, masa kehamilan kucing itu bervariasi antara 59 sampai 70 hari. Rata-rata 63 sampai 65 hari. Cara mudah mengingat adalah dengan membandingkan dengan manusia. Manusia hamil selama 9 bulan, sedangkan kucing 9 minggu. Kucing itu mengalami pertumbuhan dari bayi hingga dewasa. Akan tetapi, kucing memiliki siklus reproduksi yang berbeda dengan hewan lain maupun manusia. Klik tombol home untuk kembali ke halaman utama. Selanjutnya, kita klik materi IPS. Jika kalian ingin mengetahui isi di dalamnya. Nah, materi IPS ini tentang kegiatan ekonomi di negara Indonesia. Bumi Indonesia kaya kekayaan alam. Tuhan menganugerahkan kekayaan alam untuk diusahakan seluruh rakyat. Rakyat harus memanfaatkan sumber daya yang ada sebaik-baiknya. Semuanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam. Gambar pertama yaitu kegiatan produksi. Tahukah kamu apa kegiatan produksi? Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Pihak yang melakukan produksi dinamakan produsen. Sehingga dari hasil produksi ini akan menghasilkan sebuah produk. Produk dapat berupa barang dan jasa. Misalnya petani yang menanam padi dan sayur dapat disebut produsen. Klik tombol next untuk ke gambar selanjutnya. Gambar selanjutnya yaitu kegiatan distribusi. Setiap orang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, tidak semua barang bisa didapat konsumen secara langsung dari produsen. Biasanya, para produsen hanya memproduksi. Kemudian, mereka menyetorkan barang hasil produksinya ke agen-agen, penyalur, swalayan, toko, atau warung-warung. Kegiatan inilah yang dinamakan distribusi. Klik tombol next untuk ke gambar selanjutnya. Gambar selanjutnya yaitu kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau menggunakan hasil produksi. Kegiatan konsumsi ini bisa dilakukan secara cepat maupun lambat. Bisa juga dilakukan secara berangsur-angsur maupun habis sekaligus. Dalam kehidupan sehari-hari, konsumsi sering dihubungkan dengan makanan dan minuman. Klik tombol home untuk kembali ke halaman utama. Klik materi PPKN jika kalian ingin mengetahui isi di dalamnya. Nah, ini materi PPKN. Di sini ada lambang Garuda Pancasila. Sebelumnya, teman-teman tahu tidak apa makna dari lambang Garuda Pancasila? Oke, saya jelaskan ya. Makna lambang burung Garuda Pancasila yaitu yang pertama, Garuda Pancasila merupakan burung Garuda yang sudah dikenal melalui mitologi kuno. Burung Garuda digunakan sebagai lambang negara untuk menggambarkan bahwa negara Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Yang kedua, warna keemasan
dijadikan sebagai warna pada burung Garuda, merupakan gambaran keagungan dan kejayaan Indonesia. Yang ketiga, paruh, cakar, sayap, juga ekor yang dimiliki burung Garuda ini menggambarkan kekuatan, pembangunan, dan tenaga yang sangat besar. Lalu, penjelasan tanggal 17 Agustus 1945 diantaranya yaitu pada masing-masing sayap terdapat 17 helai bulu yang disebut tanggal. Pada ekor terdapat 8 helai bulu disebut bulan. Di bawah perisai atau pada pangkal ekor terdapat 19 helai bulu yang disebut dengan tahun. Bulu di leher terdapat 45 helai bulu yang disebut dengan tahun. Kemudian, yang di cengkraman kedua kaki burung Garuda terdapat pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan tersebut berasal dari buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Adapun makna dari Bhinneka Tunggal Ika ialah berbeda-beda tapi tetap satu jua. Bangsa Indonesia terdiri dari bermacam-macam agama, suku, adat, kesenian, budaya, tetapi tetap satu bangsa dengan satu kebudayaan nasional dan dengan satu bahasa nasional. Nah, itulah makna dari lambang Garuda Pancasila. Klik tombol next untuk melanjutkan ke gambar selanjutnya. Nah, di sini ada contoh perilaku atau sikap dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan pada sila keempat Pancasila, yaitu dalam teks bacaan berikut. Santi sangat sedih. Ayahnya baru saja bercerita bahwa penduduk setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayamnya. Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayamnya. Santi bingung. Peternakan ayam Santi adalah peternakan keluarga. Usaha dari peternakan dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Santi memiliki peternakan ayam petelur. Secara teratur, ia mengirimkan telur ayamnya ke pasar untuk disimpan di salah satu toko di sana. Santi tidak mau peternakan ayamnya digusur. Ia akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakannya. Adapun yang terjadi, Santi akan membela keluarganya agar peternakannya tetap beroperasi. Nah, itulah contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan pada sila keempat Pancasila. Klik tombol next untuk melanjutkan ke gambar selanjutnya. Adapun contoh perilaku atau sikap dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan pada sila pertama Pancasila, yaitu melindungi dan merawat hewan sebagai tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Klik tombol home untuk kembali ke halaman utama. Klik materi SBDP jika kalian ingin mengetahui isi di dalamnya. Nah, di sini ada lagu Anak Gembala. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Aku adalah anak gembala, selalu riang serta gembira, karena aku
Klik tombol home untuk kembali ke halaman utama. Selanjutnya, klik materi PJOK jika kalian ingin mengetahui isi di dalamnya. Nah, materi PJOK tentang melempar bola. Keterampilan melempar bola sangat menentukan keberhasilan dalam suatu permainan. Pemain harus mampu melempar dengan cermat, kuat, dan tepat. Nah, di sini contoh gambar dari teknik lemparan melambung. Adapun langkah-langkahnya, yaitu yang pertama, berdiri tegak sambil kaki maju satu langkah ke depan. Tangan yang memegang bola ditarik ke belakang atas. Siku sedikit ditekuk sehingga badan agak condong ke belakang. Lutut kaki belakang ditekuk sedikit. Pandangan ke arah sasaran. Yang kedua, ayunkan lengan ke depan dan disertai dengan lecutan pergelangan tangan melalui atas bahu. Nah, itulah langkah-langkah dari teknik lemparan melambung. Klik tombol next untuk melanjutkan ke gambar selanjutnya. Nah, di sini contoh gambar dari teknik lemparan mendatar. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, berdiri tegak sambil kaki maju satu langkah ke depan. Tangan yang memegang bola ditarik ke belakang melalui samping badan. Badan sedikit diputar. Lutut kaki belakang sedikit ditekuk sehingga badan agak condong ke belakang. Pandangan ke arah sasaran. Yang kedua, ayunkan tangan ke depan melalui samping badan secara mendatar. Setelah bola terlepas dari tangan, langkahkan kaki ke belakang, depan, samping agar lanjut. Nah, itulah langkah-langkah dari teknik lemparan melambung. Klik tombol home untuk kembali ke halaman utama. Itulah penjelasan materi dari kelas 6 tema 1 subtema 2 yaitu tentang hewan sahabatku. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.